Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama manusia. Selamat bertemu saudara kembali dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya tolong untuk subscribe dan untuk klik itu like dan untuk klik tanda lonceng itu serta untuk share. Dan jikalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan kami, saudara bisa mengirimkan persembahan kepada nomor akun bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, saudara bisa mengunjungi kalau ada cabang dan gereja kami yang dekat dengan saudara, tempat saudara mengunjungi tempat sana. Kalau tidak, kalau memang saudara ingin membuka merintis di sana, pionir, saudara bisa menelpon Romo Yakobus yang nomornya ada di bawah ini. Nah, kali ini pertanyaan datang dari saudara Antonio Bianco dari Timor Leste. Ya, pertanyaannya, nama saya Antonio Bianco de Araujo. Saya mau minta penjelasan lebih detail dari Romo tentang arti dari ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Karena saya sebagai Kristen masih bingung dengan ayat tersebut, Romo. Sekian, ini pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saudara Antonio, pertanyaan saudara adalah mengenai Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Begini. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara Bianco, Antonio, ayat ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan berarti Yesus tidak mau disebut Tuhan. Bukan. Karena dia mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Katamu itu tepat. Jadi bukan dia tidak mau disini seperti itu. Juga kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan dia tidak menolak, jangan sebut aku begitu. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu, ditunjukkan bekas paku. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia nggak nolak. Nah, kalau gitu apa artinya ini? Nah, ini banyak saudara-saudara Muslim, para apologet Muslim mengatakan, berarti Yesus tidak mau disebut Tuhan. Bukan. Kalau penyebutan Yesus Tuhan itu hanya penyebutan bibir, hanya pengakuan intelek saja, tidak disertai dengan perbuatan, ini bahaya. Itu maksudnya. Coba kita baca dalam Yakobus 2 ayat 26. Itu imannya iman kosong yang gitu loh. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Itulah maksudnya. Bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti iman kepada Yesus harus ada ketaatan. Yang ketaatan itu terbukti dari perbuatan kita yang mengikuti kehendak Bapa. Coba kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 19. Ayat 9, bukan 19, 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia kapan? Bahkan mencapai kesempurnaannya, ya bangkit dari mati setelah selesai dengan menjalankan karya penebusannya. Mencapai kesempurnaannya, terus
Ia menjadi pokok keselamatan Ia yang menjadi abadi. pokok keselamatan. Sumbernya keselamatan itu Yesus ini. Terus, Yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. bagi semua orang yang taat. Lah, taat itu kan perbuatan. Bukan hanya iman yang kosong, menyetujui secara intelektual pada seperangkat pernyataan doktrinal. Bukan itu. Ya, secara doktrin benar, Yesus Tuhan, benar, nggak ditolak. Tapi kalau hanya percaya secara intelektual, tapi hidupnya tidak ada kata ketaatan, hidupnya tidak mengikuti kehendak Bapa, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yaitu taat tadi. Yaitu iman yang hidup tadi, bukan iman yang mati. Makanya dikatakan juga di dalam Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman. Iman dalam pengertian setuju secara intelektual pada pernyataan-pernyataan doktrinal. Bukan itu. Harus ada perbuatannya. Dan ada mengatakan ajarannya Yakobus itu bertentangan dengan Paulus. Enggak. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, iman yang bekerja, bukan iman yang mati, bukan iman yang hanya di otak saja. Yakin pada suatu pernyataan doktrinal, bukan. Tapi iman yang bekerja, lah bekerjanya apa? Melalui kasih. Lah kasih itu gimana? Kita baca 1 Korintus 13. Kasih itu yang gimana? Ayat yang mulai ayat 4. Kasih itu sabar. Nah, itu sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Ia tidak cemburu. Tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu. Tidak suka mau menggosip-gosipkan temannya, tahu kesalahannya temannya, disebar-sebar ke sana kemari. Itu bukan kasih, itu malah mematikan temannya itu. Terus? Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Dalam artian dia tidak mencurigai orang terlebih dulu. Ya, dia percaya orang itu. Ya, tapi pelan-pelan dia tahu kalau itu orang bohong baru dijauhi gitu loh. Terus? Mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi iman yang begini ini, iman yang memunculkan, yang bekerja oleh karena kasih. Ya, kasih itu begitu bentuknya. Kita baca juga di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 18 juga. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itulah pertama, itu prinsipnya. Kasih itu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, terus? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terus? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, terus? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Terus? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Itulah wujudnya kasih itu. Jadi ngomong Tuhan, tetapi hidupnya kayak setan yang gak ada gunanya gitu loh.
suka menggosipkan teman, mempergunjingkan sesamanya, mengkhianati temannya, menjelek-jelekan. Nah ini apa? Iman macam apa begitu itu? Maka dikatakan iman yang bekerja oleh kasih. Dan bentuknya itu tadi dikatakan dalam Korintus, dalam Roma ini juga dikatakan dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, gimana saling mengasihi itu? Teruskan. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Hukum moral maksudnya. Tidak? Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu Gimana sendiri. itu kok firman jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri disimpulkan kasihilah sesamamu? Ayat 10 menjelaskan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih itu praktis, bukan perasaan kayak kasih dalam nyanyi-nyanyian pop itu, bukan cinta, bukan itu. Makanya ada pepatah bahasa Inggris, love is tough, kasih itu keras, karena membutuhkan kemauan yang keras. Kasih itu apa tadi? Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kalau kita mengasihi, tidak mungkin kita mengganggu istri teman kita, ya kan? Kita tidak mungkin mengganggu suami dari teman kita kalau kita perempuan. Kalau kita mengasihi, tidak mungkin menipu teman kita. Karena itu hatinya akan sakit kalau ditipu. Kalau kita mengasihi, tidak akan mencuri miliknya dia. Berarti kasih ini ringkasan daripada semua tindakan-tindakan moral yang baik dan kebajikan-kebajikan yang harus menjadi buah dari iman. Makanya mengatakan secara iman benar Tuhan, kita mungkin pandai semua teologi, tidak ada salahnya. Tapi kalau perbuatan kita seperti setan, jangan harap masuk dalam kerajaan surga. Karena iman itu dinyatakan dalam perbuatan. Iman itu bekerja dalam kasih. Bahkan ayat yang mengatakan tentang kita diselamatkan oleh kasih karunia itu pun tidak bisa terlepas daripada melakukan pekerjaan ini. Perbuatan kebajikan yang keluar dari batin yang sudah diterangi oleh Roh Kudus. Kita baca dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh kamu diselamatkan oleh kasih karunia, terus itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, kasih karunia itu bukan hasil usaha kita. Karena kasih karunia itu artinya Allah memberikan keselamatannya melalui menurunkan firman-Nya jadi manusia, mati di salib, dikuburkan dan bangkit. Melalui itu dia mengalahkan kuasa dosa, iblis dan maut. Itu kan kasih karunia, bukan perbuatan siapapun. Itu dari Allah, itu maksudnya kasih karunia. Nah, iman itu adalah seolah-olah tangan dari batin untuk menerima hadiah cuma-cuma ini. Keselamatan itu. Maka baca lagi ayat 8 itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu pemberian Allah, karena Allah memberikan firman-Nya menjadi manusia ini. Karena kasihnya, bukan karena apa-apa. Coba kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ya, anaknya dikaruniakan ke dalam dunia itu bukan karena kita melakukan perbuatan apa-apa. Tidak, itu karena kasihnya sendiri. Itulah kasih karunia itu. Sebab keselamatan itu bukan sesuatu. Keselamatan itu seseorang, yaitu Yesus. Dengan karyanya untuk penebusan. Itu keselamatan. Ya, terus. Jadi keselamatan bukan sekedar masuk surga, enggak. Karya, pelepasan, penebusan dari Kristus yang melepaskan kita dari kuasa dosa. Itulah keselamatan itu menyatu dengan Dia nanti. Sehingga kita ikut ambil bagian di dalam kemuliaan itu. Ya, terus. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Terus? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini di dalam Kristus, kita diciptakan menjadi baru. Karena penebusan itu kita menjadi ciptaan baru, yaitu diciptakan dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Oke. Yang baru sudah ada. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Oleh kasih karunia tadi yang kita diterima dengan iman, kita diciptakan jadi baru. Baca Efesus 2 ayat 10 itu. Baca lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, ternyata setelah kita ditebus oleh kasih karunia itu, mengeluarkan buahnya perbuatan baik. Jadi bukan iman mati, bukan iman yang telanjang kosong, tidak ada apa-apanya. Hanya mulutnya mengatakan Tuhan, Tuhan, tidak ada perbuatannya. Bukan itu. Untuk melakukan perbuatan baik, terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu. Hidup dalam kebaikan. Jadi kalau kita kembali kepada Matius 7 ayat 21 ini, jadi makin jelas. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Artinya yang secara doktrinal mulutnya pandai ngomong. Secara teologi mulutnya pandai ngomong. Tetapi itu bukan jaminan masuk ke dalam kerajaan surga jika tidak disertai melakukan kehendak Bapa yang di surga tadi. Jadi bukan sekedar pengetahuan, pintar berteologi, kalau hidupnya tidak beda dengan orang duniawi, mulutnya masih mulut kotor, hatinya penuh dengki, menghina orang, menjelek-jelekan orang, lo bedanya apa? Antara kita yang sudah menjadi manusia baru dengan yang belum menjadi manusia baru itu. Bedanya apa? Ya. Terus, jadi bukan hanya dengan pengetahuan intelektual. Bukan juga dengan kemampuan supernatural. Tidak. Kemampuan supernatural itu bukan kriteria kebenaran. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah nih. Wah, disangka kalau sudah bisa melakukan itu orang hebat. Ingat, setan pun dapat melakukan mujizat. Malah lebih hebat lagi dah. Nah, kita dari mana tahu itu mujizat dari Tuhan atau kalau tidak? Kalau kita makin menjadi sombong, menunjukkan arogan kita, wah ini bahaya, dari buahnya kamu tahu gitu. Buahnya bukan mujizat, buahnya buah kebajikan tadi, buah kekudusan hidup tadi. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-8-9. Ini berbicara tentang antikristus. Pada waktu itulah si pendurhaka baru. Pada waktu itulah si pendurhaka, maksudnya si antikristus, ya, baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Dia akan dikalahkan si Dajjal ini atau antikristus ini. Terus? Kalau ia datang kembali. Terus? Kedatangan si pendurhaka Kedatangan si antikristus ini adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah ini loh, perbuatan ajaib itu bukan kriteria apa-apa. Iblis pun dapat melakukan itu. Jangan bangga kalau bisa sudah melakukan perbuatan ajaib. Bukan itu. Bukan kepandaian intelektual kita juga. Bukan kemampuan spiritual, kemampuan supernatural seperti itu. Terus kan? Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Mengapa disebut mujizat palsu? Karena sumbernya bukan dari Allah. Biarpun itu mujizat sungguhan, dilihat orang ya sungguh. Tapi itu dari iblis, hati-hati. Maka jadi Kristen jangan itu yang ditekankan, kebenaran. Isi ajaran yang benar. Dengan buahnya yang benar. Itulah. Jelas ini ya? Kembali kepada Matius 7 itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kalau ada orang sekarang membangga-banggakan mujizat yang sangka Tuhan sudah berkenan kepadanya, tapi hidupnya tidak karu-karuan, saudara kecelek nanti. Keliru nanti. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Terus kan?
Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena kita pembuat kejahatan artinya tidak hidup dalam ketaatan. Tidak hidup dalam kasih, dalam iman yang bekerja melalui kasih. Jelas ini ya Saudara Bianco? Saudara Antonio? Artinya kalau kita beriman itu harus berbuahkan kebajikan yang menuntun kepada kekudusan. Bukan setuju secara intelektual kepada seperangkat pernyataan-pernyataan doktrin. Bukan itu. Itu penting. Tapi kalau itu tidak membuahkan buah kehidupan, ya tidak akan membawa pada keselamatan. Makanya bukan sekedar menyebut Tuhan, tetapi tidak mengerjakan kehendak Bapa. Tidak ada kehidupan. Bukan hanya mujizat-mujizat, meskipun itu bisa saja dari Tuhan. Tapi kalau buahnya akhirnya membuat kita makin sombong, makin cinta uang, makin ya uang butuh, tapi cinta itu yang menjadi masalah. Bahaya itu. Ya, karena akar segala kejahatan, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 5 ayat 8. Ayat 8 sampai 10. 6 ayat 10. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya ya. Kalau uangnya netral, cinta ini loh. Bagaimana kita memandang uang itu? Sampai jadi koruptor, sampai jadi penipu, dan lain-lain. Ya kalau kita berbuat mujizat, tapi hidup kita seperti itu, saudara harus hati-hati, saudara sedang dalam bahaya. Jadi mujizat itu bukan kriteria, kemampuan mengucapkan teologi yang detail-detail juga bukan kriteria kalau tidak disertai kehidupan ketaatan kepada kehendak Bapa. Ya kan? Maka dikatakan kembali, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga itu disebut sebagai pembuat kejahatan. Saudara Antonio, saya kira itulah yang dapat saya jelaskan mengenai Matius 7 ayat 21 sampai 23. Semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.